Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman innaka antal 'alimul hakim. Ibu-ibu al-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, di mushola yang berbarakah ini, dalam rangka menuntut ilmu dan dalam rangka menggapai ridha Allah Jalla wa Ala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tak jarang bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala tidak didapatkan kecuali ketika kita berilmu, kita belajar, kemudian setelah kita belajar dan mengetahui, kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sore hari ini insyaallah ana akan menyampaikan beberapa poin, yang mana poin tersebut adalah amalan-amalan keseharian yang mudah dilakukan, akan tetapi besar sekali ganjarannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak sekali kaum muslimin dan muslimat menganggap bahwa amalan tersebut amalan yang mungkin biasa. Maka pada sore hari ini kita akan menyebutkan beberapa fadilah dari amal-amal tersebut dan beberapa keutamaan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Yang pertama adalah satu amalan yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Dia adalah amalan salat 2 rakaat setelah berwudu. Salat 2 rakaat setelah berwudu. Sehingga setiap kali kita berwudu disunnahkan kita menggelar sajadah, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ini fadilahnya dan keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan dengan amalan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat Nabi yang kita kenal sebagai seorang sahabat yang pernah menjadi budak yang disiksa di Makkah. Dia berkulit hitam. Siapa sahabat ini, ibu-ibu? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang besar keutamaannya sehingga Nabi memilihnya menjadi seorang muadzin. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pada suatu malam bermimpi bahwa beliau mendengar terompah kaki Bilal di surga. Beliau bermimpi mendengar telapak kaki Bilal di surga. Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Bilal, semalam aku mendengar bunyi telapak kakimu di surga. Amalan apa yang kau amalkan, wahai Bilal?" Kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat setelahnya." Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan, Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang berkulit hitam, yang dahulu pernah menjadi budak, akan tapi Nabi pernah mendengar bunyi telapak kakinya di surga. Karena satu amalan yang diamalkan oleh Bilal, yaitu menjaga sholat 2 rakaat setiap habis wudu. Bahkan
Di antara kebaikan pula adalah kita setiap kali kita habis buang hajat, akramakumullah, setiap kali kita batal berwudu, kita memperbaharui wudu kita agar kita selalu berada di dalam keadaan suci dan dalam keadaan berwudu. Karena syaitan menjauh dari orang-orang yang suci dan sedang menjaga wudunya. Dan setiap kali kita bayangkan, setiap kali kita sholat, setiap kali kita berwudu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ini keutamaannya akan kami sebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW pernah mencontohkan wudu di depan para sahabat. Nabi meminta diambilkan ember, kemudian Nabi berwudu agar para sahabat melihat cara wudunya Nabi SAW. Makasih Bu. Kemudian setelah Nabi berwudu, para sahabat sudah melihat semua cara wudu Nabi. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a misla wudu'i hadza, thumma qama faraka'a rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga para ulama mensepakati bahwa hadis ini hukumnya sahih. Arti dari hadis ini adalah barang siapa yang berwudu seperti wuduku saat ini. Jadi Nabi mencontohkan wudu, kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu seperti wuduku saat ini, barusan tadi, kemudian dia berdiri dan sholat 2 rakaat, dan pada sholatnya ini dia khusyuk, dia nggak memikirkan dunia, dia hanya khusyuk memikirkan Allah dan memikirkan akhirat. Dia berusaha. Apa kata Nabi SAW ganjarannya? Kata Nabi SAW, ganjaran dari sholat 2 rakaat ini adalah Allah ampuni semua dosanya yang telah lalu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa dari kita yang tidak bahagia ketika dosanya yang pernah kita perbuat, dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah? Maka dalam hadis ini Nabi mengatakan, barang siapa yang berwudu dengan sifat wudu yang sempurna yang Nabi contohkan, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan dunia, maka Allah akan ampuni semua dosanya yang telah lalu. Dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dosa yang telah lalu ini adalah dosa kecil. Adapun dosa besar seperti na'udzubillah, seperti zina, seperti mencuri, seperti zina, mencuri, kemudian dosa-dosa besar yang lainnya, seperti juga berbuat durhaka kepada kedua orang tua, ini semua dosa besar. Ini wajib bertaubat secara sendiri. Jadi yang dimaksud hadis ini adalah semua dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar membutuhkan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dan dilakukan khusus amalan ini. Ya, maka dalam hadis ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Setiap kali kita sholat 2 rakaat dengan khusyuk, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah hal yang sangat besar. Tapi dengan catatan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa sholatnya wajib khusyuk. Jangan memikirkan dapur, jangan memikirkan rumah, jangan memikirkan halaman belakang, halaman depan. Karena seringkali kita baru Allahu Akbar, langsung mikir anak belum diganti popoknya, langsung mikir kasur belum diberesin, langsung mikir lantai belum disapu, belum dipel. Ini merupakan gangguan-gangguan yang sering terjadi kepada semua kita. Ya, kalau yang Anda contohkan tadi adalah kegiatan ibu-ibu yang maklumnya adalah kebiasaan daripada ibu-ibu. Kita pun kaum pria seringkali ketika kita sholat, ya kita membayangkan kerja kita membayangkan ngajar kita membayangkan pelajaran tugas-tugas kita. Ini gangguan ketika sholat. Ya, maka hendaknya ketika sholat berusaha dari awal kita mengatakan kepada diri kita, aku ingin sholat 2 rakaat khusyuk, gak boleh mikirin apapun. Jadi setiap udah takbir, dari baca doa iftitah
kemudian Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, udah mulai kesana mikirnya Ar-Rahmanir-Rahim, balikin lagi 2 rakaat aja, karena 2 rakaat kalau dilakukan dengan pelan-pelan aja nggak sampai 5 menit, mungkin cuma 3 menit 2 rakaat. Nah, kita diuji, bisa nggak kita 3 menit khusyuk, karena ganjarannya besar, ganjarannya diampuni semua dosa kita. Kita adalah hamba-hamba Allah yang sering berdosa, dimanapun dan kapanpun kita sering berdosa. Maka hendaknya kita bisa berjuang walau 3 menit aja dengan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dianjurkan sholat 2 rakaat setelah berwudhu meskipun pada waktu yang dilarang. Ya, meskipun pada waktu yang dilarang sholat. Pertanyaannya adalah, waktu dilarang sholat itu kapan, ibu-ibu? Jadi pada saat itu kita dilarang sholat sunnah. Kapan waktunya? Ba'da asar. Yang pertama adalah ba'da asar, jazakallahu khair. Seperti sekarang. Jadi dari ba'da asar sampai maghrib, ini adalah waktu dilarangnya kita sholat. Mengapa demikian? Karena matahari sedang terbenam. Dan pada saat matahari terbenam itu, kaum penyembah matahari sedang sujud menyembah matahari, sehingga Nabi melarang kita agar kita tidak menyerupai mereka. Waktu yang berikutnya, yang kedua adalah waktu ketika ba'da sholat subuh. Ya, sholat subuh itu juga waktu di mana matahari terbit. Ketika matahari terbit, pada saat itulah orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang menyembah matahari, mereka sedang menyembah matahari, sehingga Nabi melarang kita dari sholat agar kita tidak menyerupai mereka. Tapi dalam hadis ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ketika kita wudhu dan kita sedang berada di waktu terlarang seperti habis subuh ataupun habis asar seperti ini, kita tetap boleh sholat 2 rakaat. Karena sholatnya kita adalah sholat sebab, sholat yang dilakukan karena ada sebab, yaitu sebab berwudhu. Yang dilarang adalah sholat mutlak. Sholat mutlak itu seperti orang ingin dia lagi nggak ada kerjaan, kemudian dia ingin sholat aja, daripada dia tidak ada kerjaan, dia sholat 2 rakaat. Jadi sholatnya sholat mutlak disebutnya, sholat tanpa sebab. Ya, inilah yang dilarang. Adapun sholat dengan sebab seperti sholat sehabis wudhu, sholat tahiyatul masjid bagi laki-laki, ya, jadi ketika masuk masjid disunnahkan kita sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, ini juga boleh dilakukan ketika waktu-waktu terlarang. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara hadis keutamaan sholat 2 rakaat setelah wudhu, di antara hadis yang lainnya adalah Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah ibn Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi 'alaihima illa wajabat lahul jannah." Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan para ulama mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari adalah hadis yang sahih. Maka hadis ini kita baca terjemahannya, tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, khusyuk, dalam artian adalah khusyuk, tidak memikirkan yang lain, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya sholat 2 rakaat setelah wudu, Allah janjikan bagi kita surga. Hanya sholat 2 rakaat setelah wudu,
Allah janjikan bagi kita penghapusan semua dosa yang pernah kita lakukan. Dari mulai kita balik, akil balik sampai sekarang. Betapa banyak dosa itu dan betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu semangat setiap kali kita berwudu. Ya bisa jadi mungkin kita berwudu kemudian lagi tidak semangat sholat, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kita selalu menghadirkan di dalam hati kita bahwa janji Allah ini luar biasa. Bisa jadi terakhir kita sholat wudu itu mungkin seminggu yang lalu misalnya, dan jarak antara seminggu ini udah banyak dosa yang kita lakukan. Maka kita sholat wudu lagi berharap semua dosa yang kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berharap ketika kita terus menjaga 2 rakaat ini, kemudian kita dicabut nyawanya oleh Allah secara tiba-tiba, kita dalam keadaan dosanya sudah dihapuskan banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa indahnya kematian yang terjadi ketika kita mungkin habis selesai wudu sehingga dosa kita bersih. Maka ini yang diharapkan oleh semua muslim. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah dalam kebaikan. Di antara kebaikan tersebut adalah sholat 2 rakaat setelah wudu. Maka kita nggak boleh malas untuk sholat 2 rakaat setelah wudu. Paling enggak sehari itu sekali, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita berdosa. Entah itu dosa A, dosa B, dosa C, dosa ngomongin tetangga, dosa ngomongin saudara, dosa ngomongin orang lain, kemudian dosa mungkin menzolimi dengan kata-kata kepada tetangga, atau mungkin dosa yang lain, sangat banyak dosa, ya nggak terhitung mungkin dosa itu seringkali, sehingga kita sholat 2 rakaat harapannya agar kita selalu dalam keadaan diampuni. Dan ketika kita diwafatkan, kita dalam keadaan husnul khatimah. Nasallallahu husnul khatimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan juga yang sangat ringan dan besar sekali pahalanya, ini adalah amalan yang kedua ya. Tadi yang pertama adalah sholat 2 rakaat setelah berwudu. Amalan yang kedua ini sama, dia sholat 2 rakaat juga, tapi dilakukan pada waktu yang berbeda. Dia adalah sholat 2 rakaat, sunnah fajar. Ya, sholat sunnah fajar. Kapan dilakukannya? Yaitu ketika habis azan subuh. Selesai azan subuh, kita sholat 2 rakaat. Kalau buat laki-laki yang sholatnya di masjid, dia datang ke masjid sekalian sholat qobliyah, sholat rawatib yang dilakukan sebelum subuh 2 rakaat, itu termasuk sholat fajar. Apa keutamaannya? Keutamaannya luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekali lagi berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, 2 rakaat fajar, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh, adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Amalan yang sangat ringan 2 rakaat. Dan Nabi SAW ketika beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh ini, beliau selalu sholat dengan ringan, tidak yang panjang lama, enggak. Bahkan Aisyah mengatakan seakan-akan saya mengira seakan-akan Nabi cuma baca Al-Fatihah aja saking pendeknya. Ya, ini merupakan amalan yang sangat ringan. Berarti Nabi mencontohkan ringan sekali. Ya, tidak berat-berat, tidak harus baca hal ataka hadithul ghasyiyah atau wal fajr wa layalin 'ashr atau bacaan bayna sa'alun, tidak. Mungkin habis Al-Fatihah baca Al-Ikhlas, baca Al-'Asr, Al-Kautsar. Ya, ini yang ringan-ringan saja. Sehingga amalan ini amalan yang ringan sebenarnya, tapi keutamaannya kata Nabi SAW
pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang bila mana di antara ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada yang dikatakan, ibu, coba ibu sholat 2 rakaat, saya beri 1 miliar. Ibu pasti berbondong-bondong sholat 2 rakaat semua. Bahkan kalau boleh 6 rakaat, biar jadi 3 miliar. Ya. Tapi janji Allah itu jauh lebih manis. Kata Allah, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sekarang uang 1 miliar mungkin bangun satu rumah mewah belum dapat telur renang. Ya butuh 2 miliar. Karena uang sekarang sangat kecil. Ya. Kalau janji Allah, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, semua yang ada di dunia itu kalah keutamaannya daripada pahala yang kita dapat dari 2 rakaat sebelum subuh. Jadi dilakukannya setelah masuk azan subuh, bukan sebelum subuh. Mungkin antara ibu-ibu ada yang rajin bangun setengah jam sebelum sholat subuh, sebelum azan, ya maka bukan di situ waktunya. Akan tadi waktunya ketika muadzin sudah azan subuh, pada saat itulah kita disunnahkan sholat 2 rakaat sebelum kita sholat subuh. Ya ini hadis yang sangat ringan dilakukan, tapi sangat berat timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Pak nanti tidak kelihatan ya, niatnya gimana Pak? Yang pertama, yang sholat fajar ini. Sholat fajar. yang pertama dulu. Yang sholat setelah berwudu. Niatnya gimana? Ulama mengatakan bahwa niat ketika sholat, itu adalah ketika ibu sedang wudu, kan ibu sudah berpikir habis ini saya akan sholat 2 rakaat. Para ulama mengatakan ketika ibu berpikir demikian itu sudah dikatakan niat. Maka tidak mungkin ibu misalnya habis wudu, kemudian ibu sholat 2 rakaat, niatnya sholat tahiyatul masjid, nggak mungkin bu. Ya, jadi nggak mungkin niatnya tuh kemana-mana. Karena dengan ibu berwudu, kemudian ibu pakai mukena, gelar sajadah, itu sudah dikatakan niat. Ya kalau bahasa kita sekarang ini, kalau misalnya ibu-ibu punya suami yang pengen datang ke rumah, ibu masak enak, kan akan ada yang bilang niat banget masakin buat suami. Kan bahasa seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah bentuk niat. Jadi ketika kita berwudu, kemudian kita dalam hati kita ada keinginan bahwa habis wudu ini saya akan ambil mukena untuk sholat setelah wudu misalnya. Ini sudah dikatakan oleh para ulama niat. Adapun was-was nanti takutnya tercampur dengan yang lainnya, takutnya kurang afdol, ini adalah was-was yang kurang tepat. Sehingga cukup dengan kita berwudu dan berniat ingin sholat 2 rakaat, setelahnya itu dikatakan niat. Begitu pula dengan sholat sunnah fajar ini. Sholat sunnah fajar ketika ibu misalnya bangun 10 menit sebelum azan, ibu sudah berwudu, sudah pakai mukena rapi, sudah gelar sajadah, ibu nunggu muazin. Kan tidak mungkin ketika selesai muazin, selesai azan, ibu sholat zuhur, tidak mungkin ibu sholat duha. Ibu yakin karena setelah ibu mendengar muazin sholat azan untuk sholat subuh, dalam hati ibu akan sholat 2 rakaat fajar. Maka ini sudah dikatakan niat. Jadi persiapan kita itu sudah dikatakan niat oleh para ulama, sehingga tidak perlu ragu lagi dalam masalah niat. Begitu. Seperti halnya ketika kita misalnya ingin sholat zuhur misalnya, kita nanti niatnya bagaimana? Ketika seseorang di waktu zuhur panas terik, dia mendengar muazin azan zuhur, dia berwudu, dia secara otomatis dia tahu sekarang waktu zuhur, dia bakal sholat zuhur, sehingga niatnya tidak akan tercampur. Adapun was-was ataupun rasa kehati-hatian yang kurang tepat, maka hendaknya kita jauhkan. Ya, kita jauhkan dan kita yakin begitu. Karena tuntunannya ketika Nabi ingin sholat, misalnya contohnya sholat wudu, setelah wudu, ya habis wudu langsung sholat. Begitu juga sholat sunnah fajar, selesai azan muazin langsung sholat 2 rakaat. Maka yang demikian itu sudah disebut niat oleh para ulama. Begitu. Jadi kita tidak perlu ragu. Insya Allah akan menerima amalan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ibu perlu mungkin digarisbawahi juga bahwa dengan ibu mengetahui keutamaan hadis ini dan ibu mengamalkannya, amalan ibu itu sudah dibangun di atas ilmu. Perhatikan ibu,
bahwa orang yang beramal dengan ilmu beda dengan orang yang beramal dengan kebiasaan. Seandainya misalnya di antara ibu-ibu ada yang memang punya kebiasaan sholat di masjid, biasa sholat di masjid, kemudian karena tetangga-tetangga sholat, ibu ikut sholat, gitu. Ya ibu akan mendapatkan pahala menjalankan kewajiban, iya ibu dapat pahala. Beda halnya ketika ibu tahu bahwa kenapa saya ke masjid, karena Allah mengatakan wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Jadi ketika ibu ke masjid, dalam hati ibu berpikir Allah memerintahkan saya untuk sholat dalam Al-Quran, sehingga saya berangkat sholat. Maka pahala ibu dengan teman-teman ibu yang cuma karena kebiasaan berbeda. Yang ibu lakukan itu adalah sholat fardu plus ilmu dengan ayat tersebut. Maka pentingnya belajar bahwa misalnya sekarang ibu wudu, kemudian ibu sholat 2 rakaat. Kenapa ditanya? Karena kemarin saya mendengar sabda Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan siapa yang sholat 2 rakaat setelah wudu akan Allah ampuni dosa yang telah lalu. Ibu tahu hadis itu, ibu sholat di atas ilmu dan pahalanya berbeda dengan orang yang sholat asal-asalan. Maka kenapa tadi saya sebutkan bahwa ibu datang ke sini itu untuk hal yang besar? Karena ibu datang ke sini untuk menuntut ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Ketika kita sebutkan keutamaan sholat 2 rakaat setelah fajar, kan kita juga menyertakan perkataan Nabi SAW. Nah, makanya ilmu adalah qala Allah dan qala Rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasulnya SAW. Ya demikian ibu ya. Jazakallahu khair ibu. Nah, kemudian ada satu lagi hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Hadis ini berbunyi lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Nabi SAW bersabda yang artinya 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Ana ulangi, arti dari hadis ini, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis tadi bahwa Rasulullah sangat mencintai sholat sunnah fajar ini, sehingga beliau lebih cinta daripada dunia dan seisinya. Dan juga dari hadis terakhir menunjukkan bahwa sholat sunnah fajar yang dimaksud adalah ketika terbit fajar subuh. Ketika terbit fajar subuh yaitu sudah azan, ya bukan sebelumnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya, amalan yang ketiga adalah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Mengapa poin ini Anda bawakan? Karena ibu punya suami, ibu punya anak laki-laki, mungkin ibu juga punya keponakan yang ibu berpotensi untuk memerintahkan mereka, untuk mendorong mereka, untuk memotivasi mereka agar sholat di masjid. Kenapa demikian? Karena keuntungan yang mereka dapatkan besar banget. Jadi keuntungan buat ibu apa kemudian? Kalau ibu memerintahkan suami sholat di masjid, ibu memerintahkan anak-anak laki-laki sholat di masjid, ibu memerintahkan keponakan semua untuk masjid misalnya. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah SAW, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Maka ketika ibu memerintahkan anak-anak ibu yang di bawah naungan ibu untuk sholat di masjid, ibu paksa mereka, ibu perintahkan mereka. Ketika mereka berangkat ke masjid, mereka sholat mendapat 27 derajat. Maka dengan demikian pula ibu mendapatkan pahala yang sama dengan yang mereka dapatkan. Ini untung banget, ibu gak sholat di masjid, tapi pahala ibu tetap dapat dari anak ibu itu. Ya, kemudian kalau ibu terus ajarkan jadi kebiasaan, anak ibu dewasa, dia punya anak, punya istri, dia perintahkan anak-anaknya, ibu juga tetap dapat pahala.
maka sangat besar keutamaan orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Dalam poin ini, sholat berjamaah di masjid bagi para laki-laki adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam mengakhirkan salat Isya sampai tengah malam. Jadi udah waktunya Isya, tapi beliau tidak langsung sholat. Beliau menunda sampai hampir tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat. Jadi setelah sholat udah manusia berkumpul, Nabi mengatakan setelah sholat, sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya adalah sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Anda ulangi, sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Ini bagi laki-laki. Maka ketika ya Bu, termasuk langgar jam sholat tidak itu Pak? sama. Oh sama Ya. ya. Yang jelas di mana ada bangunan, di situ dikumandangkan azan dan iqamah, kemudian ada jamaahnya, maka itu adalah masjid Allah. Adapun penamaan langgar dan musola itu penamaan kita aja. Ya, masjid adalah yang dilakukan di situnya di dalamnya sholat. Ya, adapun jami yang orang Arab biasa sebut jami adalah masjid besar yang ada sholat Jumatnya. Begitu. Musola masjid, akan tapi masjid yang besar adalah masjid yang didirikan sholat Jumat. Ya, semuanya sama-sama masjid secara umum. Adapun penamaan Indonesia itu kalau kecil musola, kalau besar masjid, sama aja. Jadi jangan lari semua ke masjid. Ada musola dekat rumah, sholat di situ. Nah, kita ulangi, sabda Nabi adalah sholat jamaah lebih baik 27 derajat daripada sholat dibanding sholat sendirian. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita tahu betapa ruginya anak-anak kita ketika kita tahu dia udah azan, udah waktunya azan, dia masih di rumah nggak mau sholat ke masjid. Ketika dia sholat di rumah, dia cuma dapat 1 derajat, cuma dapat 1 pahala. Ketika dia pergi ke masjid, jadi 27. Ini berbanding sangat jauh. Maka sangat rugi bagi laki-laki yang sholatnya di rumah. Ya, sehingga ibu, karena Masya Allah, ya kalau kita bilang orang zaman sekarang, the power of ibu-ibu itu kuat. Ya, kenapa demikian? Kalau dalam Islam, pilarnya keberhasilan anak-anak laki-laki ada di ibu. Ibu itu adalah pilar kesuksesan umat. Ketika ibunya berilmu, walaupun ibu cuma hafal 1 hadis, ibu perintahkan anak-anak ibu karena hadis ini, maka ibu menjadi pilar keberhasilan anak-anak ibu. Dan tidak jarang Anda dapati orang-orang yang menjaga sholatnya di masjid 5 waktu, Allah berikan mereka kemudahan dalam hidup dan kesuksesan dalam rezeki, sehingga tidak usah pusing dimanapun dan kapanpun, selama anak-anak ibu menjaga sholat 5 waktu di masjid, maka ibu tetap mendapatkan pahalanya kalau ibu mengajarkan. Ibu tinggal bilang, "Nak, Nabi SAW bersabda." Masya Allah. Ini sekarang ibu-ibu udah ngomongnya sabda Nabi, tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang kan malu, nanti anaknya bilang, "Ibu, sejak kapan?" Tapi nggak apa-apa. Ibu bilang, "Sejak kemarin ngaji." Ya, ibu juga belajar, Nak. Jadi kan begitu. Ya, karena masing-masing orang tidak ada kata terlambat. Dahulu sahabat-sahabat Nabi ada yang masuk Islam bahkan ketika mereka umur 40 tahun, 50 tahun ada. Dan mereka mau jadi baik dan mereka mengajarkan anak-anak mereka. Maka ibu-ibu yang ada di sini, tidak ada kata terlambat. Semua itu bisa dilakukan. Jadi ibu bisa katakan kepada anak-anak, "Nak, Nabi SAW bersabda bahwa sholat jamaah pahalanya 27 derajat lebih baik dibanding sholat sendirian." Ya. Maka dengan itu ibu menyampaikan hadis ini. Dengan ibu menyampaikan hadis, ibu menyampaikan ilmu. Dengan ilmu ini anak ibu akan lebih mudah menerima. Kalaupun misalnya,
kok anak saya belum bisa menerima ya, ibu doakan. Karena anak itu bukan milik ibu. Anak itu milik siapa ibu? Milik Allah. Kalau ibu sudah capek mengurus anak, dinasihati tidak dengar, ibu kembali kepada pemiliknya. Ya, kalau misalnya ibu dipinjamkan mobil sama saudara ibu, ini mobil mogok terus. Yang ibu telepon siapa? Saudara yang punya. Bukan malah ibu pusing sendiri, nggak telepon saudaranya. Ini kenapa mobil? Ya, masalahnya apa? Begitu pula anak. Ibu udah pusing sama anak, angkat tangan ibu, ya berdoa. Mungkin ibu wudu dulu. Caranya ibu wudu dulu, kemudian ibu sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini keutamaan dosa. Selesai sholat ibu langsung berdoa. Jadi ini ibu berdoa setelah dosa ibu diampuni semuanya. Ya. Apa keutamaannya? Orang yang dosanya sedikit akan lebih mudah dikabulkan doanya. Jadi kalau mau berdoa wudu dulu, sholat 2 rakaat biar dosa ibu gugur semua. Tapi pas sholat khusyuk, jangan bikin anak terus. Ya, sholat khusyuk itu berjuang. Nanti kadang-kadang di rakaat 1 udah khusyuk, rakaat kedua udah enggak. Tapi bukan berarti abis salam ibu lemas, aduh nggak khusyuk. Ya enggak, bukan begitu. Tetap abis salam ibu berharap, oh tadi dapat 1 rakaat kok paling enggak. Ya, ada harapan. Jadi Allah itu senang dengan hambanya yang berharap walaupun sedikit kepada Allah. Maka walaupun nanti di sholat itu ada ketidakkhusyuan, tetap minta sama Allah pahala. Ya, setelah itu ibu berdoa, doakan buat anak-anak ibu yang mungkin sulit diatur. Ya karena kita tidak pungkiri bahwa anak, katakanlah ada yang punya anak 3, anak 2, punya anak 5, ada di 1 atau 2 yang kadang-kadang agak sulit diatur. Benar Bu? Iya. Oh iya. Ya. Maka caranya ibu jangan mengandalkan diri ibu, karena ibu adalah manusia yang lemah. Saya pun lemah, semua kita lemah. Yang kuat adalah pemilik kita semua. Maka ibu minta sama pemilik anak ini, karena yang berikan ibu rezeki itu bukan, yang berikan ibu anak bukan ibu sendiri, enggak. Tapi kan yang berikan rezeki anak adalah Allah. Minta sama Allah, ya Allah, hamba adalah hamba yang lemah, aku adalah hambamu yang lemah. Engkau titipkan anak ini kepadaku, maka berikanlah anak ini hidayah, berikanlah anak ini semangat untuk sholat 5 waktu di masjid, berikanlah anak ini semangat untuk belajar ilmu yang benar. Maka dengan itu Allah akan mengabulkan. Dan diantara doa yang paling mustajab adalah doa ibu buat anaknya, doa ibu buat anaknya. Dan anak pribadi sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar dari dulu, seringkali banyak sekali permasalahan, baik itu di organisasi, baik itu di sekolah, baik itu di dalam hafalan. Itu seringkali yang memecahkan semua itu adalah doa ibu. Maka ibu-ibu di sini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bisa dikatakan pilar keberhasilan umat. Maka baik buruknya umat ada di ibu, benar gak Bu? Benar, karena bapak sibuk cari rezeki, ya ibu yang di rumah, sehingga kita tidak menyerah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu poin lagi terkait doa bahwa seorang ulama pada zaman dahulu, ada seorang ulama, beliau punya anak yang nakal. Ini ulama terkenal ilmunya, tapi anaknya terkenal nakalnya. Dia pusing ini, dia ngajar di masjid, anaknya nongkrong di tempat yang nggak benar, kan dia yang pusing. Sampai akhirnya dia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya anakku adalah titipan darimu, dan pada saat ini aku sudah tidak mampu merawat anakku, aku sudah tidak mampu menasihati anakku. Hanya kepada Engkau lah ya Allah hamba berserah, hanya kepada Engkau lah hamba berharap. Kemudian tidak lama dari doa itu, anak itu mulai menjadi baik sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia serius belajar ilmu dan menjadi orang yang alim seperti bapaknya. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembalinya kepada Allah, bukan malah curhat sesama ibu-ibu, anakku bandel nakal. Tidak, karena nanti apa? Nanti ujung-ujungnya tetangga mengatakan, kok anaknya ibu sebelah mah nakal. Kan ucapan menjadi doa. Jadi anak susah baik. Berbeda kalau ibu dapati anak ibu nakal, yang ibu lakukan adalah berwudu, sholat 2 rakaat, ibu berdoa. Itu langsung ibu ngadunya ke Allah. Maka
sebaik-baik permasalahan adalah yang kita adukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia itu nomor 2 cari solusi. Ya, yang pertama adalah Allah dulu. Jadi kalau ibu misalnya, kalau di antara ibu mungkin punya masalah, dan seringkali manusia itu masyarakat masalahnya terkait utang biasanya. Ya, manusia berhutang itu biasa. Ya, tapi kadang-kadang kita nggak mampu bayar. Maka minta sama Allah, ya Allah, ya pembuka rezeki, ya Allah, Engkau adalah pemberi rezeki, ya Allah. Hamba memiliki utang sekian. Hamba tidak tahu dari mana hamba mendapatkan rezeki untuk menutupi utang ini. Tapi hamba percaya bahwa Engkau, ya Allah, adalah Maha Kaya. Engkau akan memberikan kepada hamba yang Kau kehendaki. Habis itu, ibu jangan malah nonton TV. Habis doa jangan nonton TV. Habis doa baca Quran. Biar apa? Biar Allah makin sayang sama ibu. Ya, karena Allah sayang kepada hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Jadi kalau kita lagi minta sama Allah itu, kita baik-baik berbuat baik. Ya, bersedekah. Kita punya utang, tapi kita punya uang 100.000, kita ambil 10.000, kasih ke tetangga kita yang kurang mampu. Kita belikan nasi 2 bungkus. Bu, ada makanan. Ya, ntar dia terima kasih, alhamdulillah. Kita nggak berharap doanya dia, kita berharap ridho Allah. Ya, maka banyak cara agar Allah ridho kepada kita. Maka ketika kita ada masalah, kembalinya kepada Allah. Sulit kalau mengandalkan diri sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya yang mungkin mudah tapi jarang dilakukan adalah sholat seorang wanita di rumahnya. Sholat wanita di rumah. Ya, sholat wanita di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau di masjid bagaimana hukumnya, nanti kita sampaikan. Tapi poinnya adalah keutamaan sholat perempuan, sholat wanita di rumah. Hadisnya adalah hadis yang dibawakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Jadi hadis ini statusnya hasan dan kita boleh mengamalkan hadis yang hasan. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Di bagian dalam rumah mereka, karena rumah seperti yang kita ketahui ada teras, ada ruang tamu, ada ruang tengah, ada kamar. Ini rumah bagian-bagian yang banyak. Maka kata Nabi, sebaik-baik sholat seorang wanita adalah bagian dalam rumah mereka. Nanti kita akan jelaskan. Di antara hal yang menjelaskan maksud dari sabda Nabi SAW tadi adalah sebuah hadis, ya, hadis yang dibawakan oleh istri dari Abu Humaid As-Sa'idi yang bernama Ummu Humaid. Ya, Ummu Humaid ya pernah datang kepada Nabi SAW. Jadi pada zaman dahulu para wanita kalau punya permasalahan mereka datang juga ke Nabi. Ya Nabi Allah, ya Nabi Muhammad, kami punya masalah ini tolong selesaikan. Maksudnya apa? Nanti Nabi akan memberikan banyak solusi. Di antara pertanyaan dari para sahabat wanita adalah hadis ini yang akan Anda bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Humaid bahwa beliau pernah mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali sholat berjamaah bersamamu. Ini kata seorang sahabat wanita. Saking cintanya dia dengan Nabi, dia ingin sholat di belakang Nabi seperti para lelaki sholat berjamaah di masjid. Kemudian Nabi SAW menjawab, qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i wa salatuki fi baitiki khairul laki min salatiki fi hujratiki. Ya, Nabi SAW bersabda, aku telah mengetahui hal itu, bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku. Namun sholatmu di dalam kamar khusus untukmu, lebih utama dari sholatmu di ruang tengah rumahmu. Jadi kalau kamar khusus biasanya di mana, Bu? Ya di kamar tidur, benar?
ya kamar pribadi. Di situ ibu istirahat. Itu kamar tertutup buat ibu. Sehingga kalau ibu sholat di situ, orang lain tahu nggak? Tidak tahu. Ini adalah yang disebut dengan kamar khusus. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa sholatuki fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki. Kemudian kata Nabi SAW kepada Ummu Humaid, dan sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari sholatmu di ruang terdepan rumahmu. Ya, jadi kalau tadi di dalam itu lebih baik dari di ruang tengah, sekarang dikatakan kalau di ruang tengah lebih baik daripada ruang depan, ruang tamu biasanya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumiki. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, kemudian sholatmu di luar rumahmu lebih utama dari sholatmu di masjid kaummu, ya, di masjid desa. Jadi masjid dulu kan ada masjid Nabi di tengah kota Madinah. Akan tapi buat daerah-daerah yang agak jauh, mereka juga punya masjid dan punya musola sendiri. Ya, oleh karenanya kata Nabi, sholatmu di ruang depan rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid desamu. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairul laki min sholatiki fi masjidi. Ini adalah syahidnya atau adalah inti pokok dari hadis ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Humaid, kemudian sholatmu di masjid desamu atau masjid kaummu lebih utama dari sholatmu di masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Humaid radhiyallahu taala anha kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Asy-Syu'aib Al-Arnaud. Dalam riwayat hadis ini, di penghujung hadis disebutkan oleh yang meriwayatkan hadis ini, kemudian Ummu Humaid lantas meminta dibangunkan tempat sholat di pojok kamar khusus miliknya. Beliau melakukan sholat di situ hingga berjumpa dengan Allah, hingga meninggal dunia. Seusai beliau radhiyallahu taala anha mendengar ucapan Nabi ini, beliau minta dibuatkan tempat khusus baginya di pojok kamar khususnya agar beliau sholat di situ. Ya, dan beliau melakukan ini sampai beliau wafat. Berarti kan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana keutamaan sholatnya wanita di dalam kamarnya. Ya, di dalam kamarnya. Dan ini adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kalau sholat di masjid boleh tidak? Kita akan bahas insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dzannakum ilaiha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga hadis ini dihukumi hadis sahih. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, yang artinya janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian, maka izinkanlah. Sehingga dari hadis ini kita mengetahui bahwa hukum asal wanita sholat di masjid boleh. Tapi ketika ditanya mana yang lebih baik, di masjid atau di rumah, maka yang lebih baik adalah di rumah. Bahkan di rumah sendiri aja, dari hadis yang tadi kita bacakan, ada derajat-derajatnya. Mana yang paling afdol di rumah, apakah di ruang tamu atau di ruang tengah? Maka yang lebih afdol di ruang tengah. Kalau antara ruang tengah dengan kamar tidur kita, lebih utama mana? Kamar tidur kita. Maka dalam Islam ada amalan yang boleh, ada amalan yang utama, begitu. Sehingga seorang muslim yang baik semestinya dia mengejar amalan yang paling utama, seperti yang dilakukan oleh Ummu Humaid yang tadi menanyakan perkara tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ummu Humaid, beliau melakukan hadis ini, mengamalkannya, dan beliau meninggal
beliau sholat di situ hingga meninggal dunia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran dalam hadis ini adalah kita mengetahui semangatnya sahabat wanita pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengetahui satu hal kebaikan, mereka akan jalan di atas itu. Mereka akan berusaha mati di atas itu. Sehingga luar biasa makanya kita itu tidak bisa menyamai amalan para sahabat, karena para sahabat adalah orang-orang super, orang-orang yang paling bisa mengamalkan hadis. Maka ana berharap dan ana berdoa di musola ini, semoga ibu-ibu yang hadir di sini, semua wanita yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan hadis-hadis yang sudah kita bacakan. Ya, sehingga Allah mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Ya. Kemudian sudah berapa poin berarti? Sudah 4 poin. Ya, sudah 4 poin. Poin yang kelima yang mungkin kita tutup majelis kita dengan poin kelima ini adalah memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Maksud sujud ini apa? Memperbanyak sholat sunnah. Ya, di antara sholat sunnah yang sudah kita bahas tadi, yang pertama sholat sunnah apa ibu? Sholat sunnah setelah wudu. Yang kedua sholat sunnah, ya, sholat sunnah fajar yang dilakukan sebelum sholat subuh. Kemudian yang ketiga apa? Ya, sholat di masjid bagi laki-laki. Ya, ini bukan amalan wanita, tapi ini butuh peran wanita. Ya, ini bukan amalan ibu-ibu, tapi butuh peran ibu-ibu, karena yang harus dorong anak-anak itu ibu. Ya, kalau kadang-kadang kalau ibu belum teriak, anak belum gerak. Ya, butuh ibu-ibu, sehingga disampaikan di sini. Kemudian yang ketiga adalah sholatnya perempuan di rumahnya. Kemudian yang poin kelima adalah memperbanyak sujud. Maksud dari memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat sunnah. Maka tadi sholat tadi itu adalah sholat sunnah. Kalau kita memperbanyak itu bagus. Ya, saya pengen banyak sujud. Ya udah, setiap kali kita batal wudu kita sholat 2 rakaat. Ya, tujuannya apa? Nanti kita akan bacakan di dalam poin kelima ini ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ma'dan Ibn Ali Talhah Al-Ya'mani, ia berkata, aku pernah bertemu Sauban. Sauban ini adalah bekas budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata kepada bekas budak ini, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkan ke dalam surga. Berarti amalan ini adalah amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian ketika ditanyakan demikian, orang ini bertanya lagi, dan juga amalan yang paling dicintai Allah. Ya, amalan yang paling dicintai Allah. Maka Sauban atau mantan budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdiam. Ya, ketika ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya, Sauban berkata, aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin dia mengingat kembali apa yang pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan ini pernah Sauban lontarkan juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Sauban bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bikasratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Ya. Dalam hadis ini Rasul mengatakan kepada Sauban, hendaklah engkau memperbanyak sujud, ya, yaitu memperbanyak sholat sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu
dan menghapuskan dosamu. Ya, lalu Ma'dan yang meriwayatkan hadis ini berkata, aku pun pernah bertemu dengan sahabat lain yang bernama Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Thauban kepadaku. Jadi yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada mantan budak Nabi, dijawab dengan jawaban tadi. Tapi dia juga pernah bertanya pertanyaan yang sama kepada sahabat lain yang bernama Abu Darda dan dijawab dengan jawaban yang sama. Maka anjuran Nabi ini gak cuma buat satu sahabat, tapi banyak sahabat. Ya, anjurannya adalah disunnahkan memperbanyak sujud, memperbanyak salat sunnah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisi Allah dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya sahih. Hadis di atas menunjukkan keutamaan atau fadilah memperbanyak sholat, khususnya sholat sunnah. Itulah yang dimaksud daripada memperbanyak sujud. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahwa maksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Ya. Dan ada satu hadis yang sangat agung yang bisa dijadikan pegangan oleh ibu-ibu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajid." Aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, keadaan seorang hamba di mana ia paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Ana ulangi, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Jadi ketika kita sujud, kita sedang meletakkan anggota paling hormat bagi anggota tubuh kita adalah kepala. Kita meletakkan kepala kita di tanah. Tujuannya apa? Untuk sujud dan menunjukkan bahwa kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan sangat dekat dengan kita karena kita juga merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita banyak masalah, sekali lagi gelar sejadah, sholat, perbanyak doa di sujud. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah doa di sujud harus berbahasa Arab? Jawabannya tidak. Ya, masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya. Yang bisa bahasa Arab, walillahil hamdu wal minna, alhamdulillah ya. Tapi yang belum bisa bahasa Arab, nggak apa-apa berdoa dengan bahasa yang kita mampu di sujud. Maka dengan poin kelima ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita ada masalah, kita bisa mengamalkan banyak amalan nih. Yang pertama, kita mengamalkan wudhu sebelum sholat. Yang kedua, kita sholat 2 rakaat, tujuannya sholat sunnah wudhu, benar? Kemudian dalam sholat kita perbanyak berdoa di dalam sujud kita. Kemudian setelah sholat kita berdoa meminta ampunan dan berdoa buat kebaikan keluarga dan anak-anak. Bayangkan ibu-ibu, dalam 5 poin ini kita bisa mengumpulkan semuanya di dalam satu amalan, yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Mudah atau sulit ibu? Ya mudah dengannya, sulit ya. Ngerjakannya gampang sekali, istiqomahnya agak berat ya. Makanya istiqomah adalah amalan yang sedikit bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga ketika ibu tadi lagi sujud, ibu berdoa, ya Allah, hamba sekarang lagi sholat menjalankan sunnah Nabi, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Berikanlah hamba keistiqomahan sholat sunnah wudhu sampai akhir hayat. Minta sama Allah. Kan sekali lagi Allah itu yang memiliki kita. Allah adalah Tuhan kita. Kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah hamba keistiqomahan agar bisa sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu sampai hamba akhir hayat. Ini kalau kita nggak minta sama Allah sulit bu. Paling ibu bisa dilakukan besok pagi aja mungkin. Sekali. Ntar ingat lagi tahun depan bisa jadi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak minta sama Allah berat. Maka solusinya minta sama Allah. Ya, Allah itu Maha Memberi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Bila mana hambaku meminta kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau bila mana hambaku meminta kepadaku, ketahuilah bahwa aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan semua permintaan dan doa orang yang berdoa kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Maka kita itu rajin-rajin berdoa. Kalau belum dikabulkan, percayalah bahwa doa kita itu seringkali nggak cuma dalam masalah pengabulan, tapi Allah merealisasikan dalam bentuk misalnya kita dihindarkan dari musibah, atau Allah menabungkan doa kita nanti di akhirat. Karena doa itu ibadah, jadi dikabulkan dan nggak dikabulkan, ibu dapat pahala sudah. Tanpa dikabulkan pun ibu dapat pahala berdoa, dan doa adalah amalan yang besar. Nanti pada hari kiamat akan banyak orang yang terkaget-kaget dengan pahalanya. Ya Allah, pahala mana ini? Mungkin Allah akan menjawab, ini pahala dari doamu yang belum dikabulkan di dunia. Maka kita jangan putus asa dari berdoa. Aku udah berdoa banyak tapi Allah belum kabulkan. Jangan tergesa-gesa ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Siapa tahu Allah pengen memberikan kita nanti di surga, bukan di sini. Sehingga kita semangat terus berdoa. Mungkin dengan ini kita tutup majelis kita. Tapi mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab bagi ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada pertanyaan ibu? Gamblang Pak. Sudah gamblang. Ya. Yang pertama itu belum pernah saya lakukan sampai dengan 63 tahun umur saya. Masya Allah, Masya Allah. Soalnya belum menemukan buku Pak. Belum menemukan itu Pak. Berarti betapa indahnya hidup ibu kalau sekarang ibu tahu. Ya, terima kasih. Kan udah 63 tahun. Iya Pak. Ibu sekali sholat dosanya terhapus. Enak sekali ya. Makanya jangan semangat gak cuma yang muda, tapi yang tua tuh harusnya lebih semangat, Masya Allah. Ya, makin tua kita makin mendekati ajal. Gak menutup kemungkinan kita yang muda pun dekat ajalnya, cuma kita nggak tahu. Ya, belum tentu umur anak setua ibu nanti. Kita belum tahu. Sehingga semua dari kita semangat. Setiap hari kalau bisa sholat selesai wudhu, karena biar kita meninggalnya dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun dosa-dosa besar yang tadi saya sebutkan, ya ibu nanti bisa juga cari apa aja dosa besar. Dosa besar itu nggak terhapuskan dengan sholat wudhu ini. Dosa besar dihapuskan dengan taubatun nasuha. Taubat nasuha. Mungkin ada yang lain bertanya ibu sebelum ada pembagian hadiah. Sudah jelas? Alhamdulillah ya. Kalau sudah jelas, saya berdoa semoga Allah memudahkan ibu-ibu semua untuk mengamalkan hadis-hadis tadi. Ya, dan dimudahkan dan diberi keistiqomahan sampai akhir hayat. Nah, di sini ada 5 buku, Masya Allah banyak ini ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaannya, apa keutamaan dari sholat sunnah setelah wudhu? Siapa ibu yang bisa menjawab? Gak apa-apa diangkat tangan bu, ini ada hadiah. Ini kan ilmu juga ini hadiahnya bu. Saya jadi pengen hadiahnya. Ayo siapa? Ibu silakan. Monggo ibu. Menghapus semua dosa-dosa yang kecil. Masya Allah, jazakallah khair ibu. Ini buat ibu nanti. Nah, yang berikutnya, pertanyaan yang kedua adalah, apa keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh? Silakan ibu. Ayo berlomba-lomba ibu. Ini semuanya tahu, tapi baru